Atmosfer kelam penuh kesedihan yang berkepanjangan akibat pandemi COVID-19 ini nyatanya justru membangkitkan kembali sosok hantu kuno tanah Jawa, Lampor pengangkut keranda mayat. Sosok penebar malapetaka itu muncul dalam jumlah masif di berbagai daerah di Pulau Jawa. Angka kematian yang begitu tinggi ditengarai menarik perhatian Lampor untuk turun gunung mencari mangsa di pemukiman. Kemunculan Lampor atau keranda terbang memang sering dikaitkan dengan datangnya pagebluk atau bencana. Namun di masa lalu mereka juga sering muncul dalam berbagai bentuk dan kondisi lainnya. Berikut 6 kasus kebangkitan Lampor, keranda terbang. Sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan konten-konten misteri dari Brave. Nomor 1. Lampor, keranda besi. Pergantian adat dan tradisi suatu wilayah secara tiba-tiba kadang dapat mendatangkan malapetaka. Pada tahun 2008, di sebuah desa di Trenggalek, Jawa Timur, teror Lampor pengangkut keranda mayat menghantui warga. Kisah bermula ketika warga berinisiatif menggantikan keranda berbahan kayu yang ikut dikuburkan dengan keranda besi yang bisa dipakai kembali. Pergantian keranda itu mengundang sosok berbahaya. Warga pun dihantui penampakan keranda yang diusung 4 orang keliling kampung setiap malam. Setiap warga yang berpapasan maka akan mengalami sakit parah hingga mati 3 hari kemudian. Petaka ini baru dapat diakhiri pasca warga memandikan dan mengkafani keranda besi itu serta menguburkannya seperti keranda-keranda sebelumnya. Nomor 2. Lampor nenek tua. Seperti yang ditulis oleh akun pencerita horor populer di Twitter @simplem81378523, pria anonim itu menceritakan kisah serangan Lampor di desanya ketika ia masih kanak-kanak. Ketika itu, kakeknya mengumpulkan seluruh keluarga besar di rumahnya. Pintu dan jendela ditutup rapat-rapat. Anak-anak tidur di tengah, sementara orang-orang dewasa berjaga menghadap pintu. Ketika tengah malam tiba, terdengarlah bunyi berisik seperti roda gerobak di luar rumah. Seluruh anggota keluarga diam mengikuti gestur tangan kakek. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu rumah. Samar terlihat bayangan hitam di depan pintu berbentuk seperti nenek-nenek yang memiliki punggung. Dengan suara tuanya ia memberi salam. "Kula nuwun." Setelah keesokan harinya, terkuaklah bahwa Lampor sudah meneror wilayah itu sejak 2 minggu sebelumnya. Kakek mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk melindunginya dari Lampor yang berkeliaran. Nomor 3. Keranda terbang Sawangan. Sebuah kasus viral di bulan Agustus 2016 terjadi di Sawangan, Depok. Kampung padat penduduk itu mendadak diteror penampakan keranda terbang. Kisah bermula ketika seorang nenek pedagang pasar hendak berangkat pada dini hari. Ia melihat keranda terbang rendah melayang-layang di jalanan sempit perkampungan. Warga lainnya pun mulai ikut menyaksikannya muncul dari sebuah lahan kebun singkong. Keranda itu berbahan kayu seperti keranda pada zaman dahulu. Ketika sosok itu ditanyai oleh seorang ahli spiritual, terdengarlah suara wanita menangis minta tolong. Teror keranda terbang ini berakhir perlahan seiring viralnya kasus ini di media sosial, mengundang datangnya orang-orang yang penasaran ke tempat itu. Nomor 4. Keranda terbang bekas ambulan. Kasus keranda terbang yang viral pada tahun 2015 ini terjadi di Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya hanya seorang yang melihat keranda berterbangan di kampung itu. Namun lama-kelamaan banyak warga yang menyaksikannya keluar dari sebuah garasi setiap malam Rabu. Warga pun meyakini sosok keranda itu adalah sosok bawaan dari mobil yang ada di dalam garasi. Mobil itu baru saja dibeli dari sebuah rumah sakit. Bisa jadi mobil itu sesungguhnya adalah sebuah ambulan atau bahkan mobil jenazah. Nomor 5. Keranda terbang Trans Halim. Sebuah mitos kental telah eksis di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sosok keranda terbang telah menghantui sejak awal tahun 2000-an. Histori kawasan yang cukup tua dan keberadaan bangunan pengendali air yang angker turut melanggengkan hantu gentayangan ini. Kisah yang paling mengerikan adalah ketika ada seorang wanita yang hendak pulang.
ia merasa tengah menaiki Trans Halim. Sementara warga yang melihat wanita itu malah menaiki keranda terbang hingga hilang entah kemana. Sejak saat itu disarankan untuk berdoa sebelum menaiki Trans Halim jika tidak ingin salah naik keranda terbang. Nomor 6. Kromo Leo. Sosok keranda misterius juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Warga menyebutnya sebagai Kromo Leo. Hal itu disebabkan karena sosok keempat pengusung kerandanya mengucapkan kata itu berulang-ulang. Mo Leo, Mo Leo, Mo Leo. Ada yang percaya keempat pengusungnya memakai jubah hitam, lengkap dengan selambu kerandanya yang juga berwarna hitam. Ada pula yang percaya kerandanya tak berselambu dan menampilkan mayat yang mulai bau membusuk. Kromo Leo dipercaya sebagai makhluk pembawa kematian. Jika seseorang melihatnya, maka orang itu harus segera mengikutinya sampai ke batas desa. Jika tidak, maka akan ada kematian yang menghampiri desa tersebut. Itulah 6 kasus kebangkitan lampor atau keranda terbang. Semoga dapat meningkatkan kewaspadaan kita menghadapi isu lampor di masa pandemi ini. Nantikan konten-konten lainnya seputar misteri dan dunia gaib hanya di Brave. Sampai jumpa, tetap be brave.